sosok itu menangis tanpa ada perwujudan, cuman suaranya saja. Dia mengatakan, tolong lepaskan besi yang ada di bagian kakiku. Sakit, Mak. Sakit. Tolong lepaskan besi di bagian kakiku. Nek Umi ini tadi seakan-akan ya darahnya itu mengalir darah seorang pemandi jenazah, kayak dia tuh dibisikin sama seorang perempuan dengan mengatakan, tolong ambilkan kapas yang ada di dalam dompetku. Jelas dia mendengar bisikan, yuk tolong ambilkan kapas di dalam dompetku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan untuk sahabat follow juga akun sosial media kami, TikTok, Instagram, Facebook group di sebuah kisah misteri official. Nah, untuk sahabat yang punya cerita menarik yang ingin dibagikan, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke WhatsApp group. Link WhatsApp group sudah ada di deskripsi, atau boleh di save nomornya di 088269752103. Jadi bisa kirimkan voice note, tidak perlu ribet tulis cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com lagi. Sekarang kita sudah ada WhatsApp group. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan teaser sebuah kisah misteri, boleh juga hubungi admin kami. Untuk sahabat yang ingin berkonsultasi dalam hal mistis, boleh hubungi WhatsApp kami dengan format pemesanan teaser atau konsultasi. Insya Allah admin akan segera merespon chat dari sahabat-sahabat semua. Dan di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman terbaik dari sahabat misteri akan saya ceritakan. Epic horror kembali akan saya sajikan, yang mana cerita misteri yang saya sajikan di video kali ini menceritakan pengalaman horor seorang pemandi jenazah. Tentunya dengan profesi sebagai pemandi jenazah, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berbau dengan misteri ini kerap kali dialami seorang pemandi jenazah. Tapi di video kali ini beda dengan cerita-cerita yang pernah sahabat dengar tentang pemandi jenazah, karena pemandi jenazah satu ini saya beri predikat pemandi jenazah paling berani. Ini adalah kisah nyata yang dibagikan oleh Umi, sahabat misteri yang berada di satu kota yang ada di Jawa Barat. Penasaran dengan kisah misteri yang dibagikan oleh Umi? Simak selengkapnya. Kisah ini saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Umi, nama sahabat misteri yang membagikan kisah ini adalah nama kecil dari beliau. Nama aslinya beliau tak ingin disebutkan karena ini menyangkut keluarga dari Umi yang statusnya di kampung itu adalah keluarga
yang berprofesi turun-temurun sebagai pemandi jenazah. Disclaimer, di sini saya ingin mengatakan kepada sahabat semua bahwa memang betul seorang pemandi jenazah tak dapat menceritakan apa yang terjadi ketika beliau memandikan jenazah, karena ketika jenazah dimandikan banyak sekali aib-aib dari almarhum atau almarhumah ini dapat diketahui, terlihat, dan pemandi jenazah lah yang lebih mengetahui apa itu yang disebut aib mayit. Memang tak dapat diceritakan di khalayak, namun apa yang dibagikan oleh Umi ini bukan lagi sebuah cerita atau sebuah rahasia yang ditutup-tutupi, namun ini sudah menjadi cerita yang tersebar di wilayah tempat tinggal Umi di tahun 2004 silam, yang mana di tahun 2004 Umi berusia 19 tahun, dan yang mengalami kejadian ini adalah nenek dari Umi. Kita sebut saja Nek Umi. Jadi apa yang dibagikan Umi ini dapat atau patut kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita ke depan, bahwa sesungguhnya yang bernyawa pasti akan mati. Setiap insan pasti akan mengalami kematian dan melewati prosesi-prosesi seperti yang akan saya ceritakan. Salah satunya adalah prosesi pemandian jenazah. Diceritakan keluarga dari Umi ini adalah keluarga yang dikenal sebagai keluarga pemandi jenazah, turun-temurun dari buyut laki-laki Umi ini pemandi jenazah, dan dari adik-beradik neneknya si Umi ini cuma neneknya Umi lah yang meneruskan profesi pemandi jenazah dari almarhum ayahnya atau buyut dari Umi. Ketika Umi ini sudah mulai dewasa, tepat di tahun 2004, yang mana usia nenek Umi ini sudah tak muda lagi, sahabat-sahabat. Jadi neneknya Umi ini bertanya lah sama keluarganya, "Yuk, mumpung nenek masih hidup, sekiranya siapa di antara kalian yang mau mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia ini sebagai seorang pemandi jenazah?" Karena di sini saya simpulkan, sahabat-sahabat, seorang pemandi jenazah ini bukan profesi yang dapat ditekuni karena tuntutan, tapi ya, profesi pemandi jenazah ini adalah profesi mulia karena tidak semua orang dapat melakukan itu, walaupun di era milenial atau di era-era tahun milenium ya, tahun 2000-an lah, saya SMP, SMA, itu memang di pelajaran agama kita semua mendapatkan pelajaran untuk memandikan jenazah. Bahkan di SMP untuk dapat nilai kelulusan saya harus mempraktekkan memandikan jenazah bersama tim atau kelompok. Nah, jadi patut kita semua memahami tata cara untuk memandikan jenazah, tapi tidak semua orang yang mempelajari, yang mempraktekkan pemandian jenazah itu patut dapat menjadi seorang pemandi jenazah. Panggilan dari hati lah. Di sini yang mengetuk hati untuk mengerjakan pekerjaan mulia tersebut. Seperti contoh keluarganya Umi. Nenek Umi mewarisi profesi pemandi jenazah ini dari almarhum buyut Umi, yang mana almarhum buyutnya Umi ini memiliki 6 orang anak atau adik-beradik nenek Umi ini ada 6 orang, tapi cuma satu. Nenek Umi seorang lah yang terketuk hatinya untuk meneruskan profesi mulia dari sang ayah. Dan ketika nenek Umi sudah usianya cukup lanjut, tidak ada satupun anak dari nenek Umi ini atau adik-beradik dari sebelah ibunya Umi, tidak ada satupun yang tergerak hatinya untuk melakukan hal tersebut, termasuk ibunya Umi. Nah, di saat itulah ya, neneknya Umi ini menanyakan kepada anak-anaknya, termasuk kepada cucu-cucunya, karena cucu-cucu dari nenek Umi termasuk Umi di tahun 2004 itu usianya udah dewasa semua. Nah, jadi di satu pertemuan keluarga di acara yasinan, semuanya kumpul lah nih, adik-beradik dari emaknya si Umi atau neneknya si Umi punya anak, kumpul semua, ada 4. Emaknya si Umi ini anak kedua, jadi ada anak pertamanya kumpul, emaknya Umi anak kedua, anak ketiga, anak keempat datang, cucu-cucunya kumpul semua. Nah, di pertemuan keluarga tersebut lah neneknya Umi di sini menanyakan kepada semuanya, anak-anaknya ditanyain, cucu-cucu ditanyain, kalian satu pun tidak ada apa yang mau meneruskan apa yang ibu kerjakan atau menjadi seorang pemandi jenazah? Nah,
obrolan keluarga yang tengah membincangkan ya cerita lain ini pecah atau istilahnya kayak tertegun semua mendengar pertanyaan dari Nenek Umi. Satu pun tidak ada yang menjawab. Kembali Nenek Umi di sini menanyakan, apa kalian tidak ada yang mau mencari amal, kalian tidak mau berbuat sesuatu yang baik lah, atau meneruskan sejarah dari keluarga kita walaupun tidak menghasilkan sesuatu yang besar di dunia ini. Insya Allah ketulusan kalian menjadi seorang pemandi jenazah itu nilainya hanya dipandang, hanya dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketulusan kalian. Ya kalau memang tidak ada satupun yang mau, ya mau diapakan? Berarti cukup putus di aku. Umi di sini, Umi yang tergerak hatinya bertanya kepada nenek, Nek, emang apa-apa saja nih syarat-syarat untuk pemandi jenazah ini bisa ya dipercaya orang untuk memandikan jenazah? Sang nenek mengatakan, tidak ada syarat yang ditentukan. Pertama, tentunya mengetahui tata cara untuk memandikan jenazah, dan yang kedua, patut mencegah rahasia, patut menyimpan rahasia, patut dapat dipercaya dan berkomitmen. Apa yang dilihat itu cukup menjadi sebuah pelajaran untuk diri, patut pun diceritakan itu hanya kepada keluarga almarhumah saja. Nah, Umi di sini sedikit penasaran dan timbul rasa keingintahuan lebih, seperti kayak ada ketertarikan, tapi ketertarikan Umi ini seolah-olah dipatahkan oleh ibunya. Mi, sebelum kamu pengen tahu seperti apa profesi pemandi jenazah, jangan sok-sokan dulu, kamu tuh penakut, kata ibunya Umi. Kamu tanya dulu sama nenekmu, apa saja pengalaman beliau yang beliau alami, yang pernah diceritakan kepada kami, yang membuat kami tidak ada yang mau satupun untuk menjadi penerus pemandi jenazah di keluarga ini. Emang apa, Nek? Tanya Umi, dan disitulah Umi ini mendapatkan cerita yang saya bagikan ini. Ada beberapa kisah dari beberapa kejadian dari perjalanan sang nenek menjadi pemandi jenazah. Hanya beberapa saja di sini yang dapat diceritakan Umi, dan inilah yang saya kategorikan sebagai epic horror diceritakan seperti ini. Awal beliau terjun ke dunia pemandian jenazah ini itu di usianya sekitar 26 tahun, punya anak satu. Anak pertamanya sudah lahir, dan disitulah beliau baru pertama kali memandikan jenazah, yang mana awalnya beliau ini cuman diajak-ajak saja karena sudah ada ketertarikan, karena bapaknya ini kan laki-laki, pemandi jenazah laki-laki, tentu beda. Tata cara memandikan jenazah perempuan dan laki-laki itu beda, tapi tidak jauh beda. Nah, tidak mungkin juga bapaknya Nek Umi atau buyutnya si Umi ini mengajari anaknya atau ngajak anaknya, ayo ikut bapak yuk, ini ada jenazah yang mau dimandikan. Karena memandikan jenazah laki-laki, tidak mungkin perempuan ikut mandikan. Nek Umi ini belajar secara langsung ini kepada salah satu ahli pemandi jenazah perempuan di kampungnya, dan di usianya yang 26 tahun sudah punya anak satu, barulah beliau terjun langsung menjadi asisten lah di sini kita katakan, untuk bantu-bantu mempersiapkan segala sesuatu urusan pemandi jenazah. Dan disitulah pertama kali beliau melihat tata cara gimana cara memandikan jenazah, dan pertama kali juga lah dia mengetahui bahwa dapat melihat tanda-tanda kejadian hal yang tak diinginkan dari kita yang hidup ini ya. Kalau mati itu takut ya ngantuk, ngasau atau segala macam, itu memang ada tanda-tandanya terlihat ketika dimandikan. Dan orang-orang yang meninggal kalau punya hal misalnya pakai susu atau ada ilmu yang belum dilepas atau tidak ikhlas mati, itu memang kontan terlihat dari prosesi pemandian. Dan di prosesi pemandian pertama yang dilihat oleh Nek Umi ini adalah prosesi pemandian seorang wanita yang meninggal dalam keadaan tidak baik-baik saja, meninggal dalam tempat hiburan, yang mana perempuan itu dikatakan, pihak keluarga mengatakan kepada
si pemandi jenazah yang didampingi Naomi kalau anaknya ini meninggal dalam keadaan mabuk. Dan anaknya ini ya dipercaya, memang tidak ada pengakuan dari almarhumah, tapi kayak dipercaya anaknya ini menggunakan susu dari pengakuan teman-teman dekat dari almarhumah. Itu dikatakan oleh pihak keluarga. Setelah beberapa kejadian yang janggal dilihat langsung oleh Naomi. Pertama, mereka datang ke rumah almarhumah. Ini jenazah masih di tengah-tengah rumah ya. Naomi dan si pemandi jenazah nanya sama pihak keluarga, ini jenazah mau dimandikan di mana tempatnya? Apakah sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Seorang pemandi jenazah ini walaupun sudah disiapkan segala sesuatu sama tuan rumah atau yang mengundangnya, keluarga almarhumah ya, si pemandi jenazah ini tetap membawa bekal dari rumah, misalnya kayak sabun, kayak hal-hal yang penting lah. Termasuk salah satu ada daun kelor, yang mana daun kelor ini dipercaya ketika memandikan jenazah digunakan untuk menetralisir energi-energi negatif. Dan pada saat itu Naomi ini dipesankan sama si pemandi jenazah, kamu nanti sebelum ke rumahku tolong carikan daun kelor. Daun kelor yang diambil itu jangan dari dahan yang di bawah. Ambil, potong bagian atas, bagian pucuk yang memang masih naik ke atas kayak gini. Jadi daun kelor itu kan dia kalau sudah tua, rantingnya kan ke samping. Samping ini. Nah, jadi ambil yang baru menjulang ke atas yang masih muda. Karena daun kelor itu akan digunakan untuk prosesi pemandian nanti ketika dibutuhkan. Nah, Naomi sudah dipesankan seperti itu, tapi lupa dia nih, nggak tahu apa yang bikin dia lupa. Tahu-tahu datang ke rumah yang mandikan jenazah ini, ditanya udah siap-siap, dan si pemandi jenazah ini mengira kalau apa yang dipesan sudah dibawa Naomi. Dan ketika sampai di rumah duka, tanpa bertanya lagi persiapan, masuklah Naomi ke rumah bersama si pemandi jenazah, ditanya tempat mandinya di mana, minta digotonglah almarhumah ke tempat pemandian. Dan di tempat pemandian itu sudah dilengkapin semua oleh keluarga dari almarhumah, dan hanya satu yang tidak ada di situ, yaitu daun kelor. Ketika awal prosesi pemandian, ini kan keluarganya ikut ngedampingi, termasuk ya orang tua, termasuk sanak familinya ini ngedampingin, melihat prosesi pemandian, membantulah prosesi pemandian. Tapi kejanggalan terlihat ketika siraman air pertama. Jasad almarhumah yang tentunya sudah tidak bisa bergerak lagi, disiraman air pertama, itu kayak bulu romanya berdiri, menandakan itu ada sesuatu yang masih melekat di tubuhnya. Naomi di sini tidak tahu ya reaksi itu, tapi si pemandi jenazah membisikkan, tolong kamu perhatikan dan siapkan daun kelor yang tadi kusuruh bawa. Nah, mendengar daun kelor, Naomi di sini astagfirullahaladzim. Kenapa? Kata si pemandi jenazah, aku lupa mak, aku bawa daun kelor. Innalillahi. Nah, mendengar percakapan dari dua orang pemandi jenazah, tentunya keluarga di sini bertanya, mak ada apa mak? Tolong cepat carikan daun kelor. Kenapa? Aku belum bisa melanjutkan prosesi pemandian ini karena ada yang nyangkut. Apa mak? Siapkan dulu daun kelor. Nah, bergegaslah pihak keluarga mencari daun kelor, dan ketika daun kelor sudah ada, daun kelor yang dibawa itu seketika layu, seakan-akan daun kelor itu sudah ditebang berhari-hari. Dan emak si pemandi jenazah geleng-geleng kepala. Barulah emak si pemandi jenazah di sini meminta pihak keluarga menceritakan apa yang kalian tahu semasa hidup dari almarhumah, dan barulah di situ diceritakan kalau almarhumah ini meninggalnya tadi ini di tempat hiburan dalam keadaan mabuk. Dan menurut cerita dari rekan-rekannya, almarhumah ini menggunakan susu di beberapa bagian wajahnya wajar. Ketika air pertama diusap di bagian kepala, menyentuh bagian kulit, bagian wajah, reaksinya itu langsung membuat bulu romanya itu berdiri semua. Ada kejutan, dan seakan-akan itu menandakan kalau ada sesuatu yang menolak, ada sesuatu energi yang belum terlepas. Nah, aku percaya memang apa yang diceritakan oleh teman-teman dari almarhumah, bahwa almarhumah ini menggunakan susu. Tapi di sini
emak si pemandi jenazah ini tidak memiliki kemampuan untuk melepas susu. Nah, disinilah Nek Umi ini tadi seakan-akan ya darahnya itu mengalir darah seorang pemandi jenazah, kayak dia tuh dibisikin sama seorang perempuan dengan mengatakan, tolong ambilkan kapas yang ada di dalam dompetku. Jelas dia mendengar bisikan, yuk tolong ambilkan kapas di dalam dompetku, tolong yuk, tolong. Nah, dia melihat di sekitarnya ini siapa yang berbisik, suaranya itu kayak lirih sekali, meminta tolong dengan sangat. Apa yang didengar Nek Umi disampaikan kepada emak si pemandi jenazah. Emak si pemandi jenazah sempat tercengang. Hah? Kau dengar apa tadi? Minta diambilkan kapas di dalam dompet, dan si emak langsung memanggil keluarga almarhumah, tolong ambilkan dompet almarhum dan carikan kapas yang ada di dalam dompet almarhum. Dan ternyata memang ada. Di dompetnya itu ada bungkusan kain kuning, dan di dalam kain kuning itu ada kapas. Nah, si emak pemandi jenazah ini kayak connect dia dengan cara pelepasan susu secara begitu saja, yang mana dia tidak paham. Ilmunya tidak ada, amalannya tidak ada, keterampilannya dalam untuk melepaskan susu jenazah itu sama sekali tidak ada, dan itu baru pertama kali. Kapas itulah ternyata perantara untuk melepaskan susu-susu itu, yang mana mungkin sewaktu hidup si pemakai susu ini memang sudah disiapkan oleh yang memasang susu. Mungkin kalau kau mau lepas, ya kapas inilah yang dapat melepaskannya. Tapi tata caranya si emak ini tidak tahu cara menggunakannya seperti apa. Nek Umi lah yang mengatakan kepada emak, apakah mungkin susu itu di bagian wajah seperti yang diceritakan oleh keluarga tadi? Apakah mungkin kapas itu diusapkan atau ditempelkan di ya totok-totok kayak gini ya di bagian wajah, susu itu dapat diambil? Mungkin saja, kata si emak pemandi jenazah, dan dilakukanlah oleh emak si pemandi jenazah dengan bismillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan tugasnya sebagai pemandi jenazah. Memandikan jenazah ini bukan cuma sekedar bersih, tapi memang betul-betul layak untuk dimakamkan tanpa membawa apapun di dalam dirinya, layaknya seperti baru terlahir, dan begitu juga dimakamkan bersih tanpa ada unsur apa-apa yang dibawa mati. Nah, apa yang dikatakan Nek Umi ini berhasil loh sahabat-sahabat. Jadi ditempelin pelan-pelan di bagian kening, jenazah itu kembali bereaksi dengan dan satu susu keluar. Ditempelkan lagi di bagian pipi, di bagian tulang rahang, mendekat dagu sini, bereaksi lagi, bergetar badannya, keluar lagi satu. Ada 4 susuk di wajah almarhumah yang dimandikan pada saat itu, dan alhamdulillah keempat susuk tersebut terlepas. Namun tidak sampai di sini saja. Apa yang didengar Nek Umi di tempat pemandian jenazah, walaupun jenazah sudah dikafanin, sudah disolatkan, sudah dimakamkan, apa yang dirasakan Nek Umi ini seakan-akan ya sampai ke rumah. Dia merasakan ada yang mengikutinya, dan anak pertama dari Nek Umi di sini seakan-akan menjadi saksi yang tidak dapat bercerita, tapi cuma dapat memberikan reaksi karena 3 malam berturut-turut anak dari Nek Umi yang usianya itu baru ya kisaran 1,5 tahun jalan 2 tahun lah, di setiap malamnya menangis minta susu karena ibunya sudah tidur ya. Ini menangis dan seketika saja diam, seakan ada yang ngajak bermain. Anak usia 2 tahun ini ngomongnya itu kayak ya masih peta-petanya lah, apa ya, kalau kami orang Jambi peta-petanya, mulutnya itu masih suka nyeloteh, apa yang dilihat itu dia sebut, selalu menyebut kayak mbak nih, mbak sini, seakan-akan ada seorang perempuan yang tengah mengajak dia bermain. Dan firasat feeling dari Nek Umi di sini ya tertuju kepada almarhumah yang kemarin dimandikannya. Itu berlangsung selama 3 hari, dan di pengalaman pertama itulah
Naomi di sini ia berniat untuk mendedikasikan dirinya karena ini adalah panggilan dari dirinya, seakan-akan ya apa yang tidak dapat terpecahkan oleh pemandi jenazah senior ini dapat dipecahkan, seakan-akan Naomi ini dapat berkomunikasi dengan almarhumah yang beliau mandikan. Nah, dari hari itulah Naomi ini memperdalam lagi apa yang ingin dia tahu kepada almarhum bapaknya untuk menjadi seorang pemandi jenazah, dan banyaklah wejangan-wejangan, amalan-amalan yang diambil oleh Naomi. Amalan-amalan dalam tanda kutip ini ayat-ayat Al-Quran ya, untuk istilahnya ya, untuk menghadapi situasi seperti itu, menghadapi setan iblis yang ingin mengganggu jasad atau jenazah almarhumah yang ingin dibersihkan dalam prosesi pemandian. Ini banyak setan iblis yang mengganggu, itu ada ayat-ayatnya, itu harus dibaca, harus dihafalkan, dan bacaan untuk memandikan jenazah itu diperdalam lagi. Dan dari situlah perjalanan Naomi dari usia 26 tahun sampai usianya hampir setengah abad ini menjadi seorang pemandi jenazah yang dikenal di wilayah tersebut. Umi yang mendengarkan apa yang diceritakan neneknya, baru satu cerita dari sekian banyak pengalaman dari si nenek dalam memandikan jenazah, ini sudah cukup membuat merinding. Ditambah lagi cerita kedua yang disampaikan oleh neneknya, yang mana beliau mengatakan, Naomi mengatakan kepada cucu-cucunya, ini kejadian yang boleh dikatakan mempertaruhkan keyakinanku atas apa yang kupilih, jalan yang kujalani sebagai seorang pemandi jenazah. Karena kalau diingat-ingat, kejadian ini memang bikin ku takut sendiri. Kejadian ini bikin aku kayak, berhenti aja lah kalau kayak gini terus aku jadi pemandi jenazah. Karena bukan hanya jenazah yang dimandikan Naomi yang membuat dia shock, tapi perlakuan dari keluarga almarhumah ini membuat Naomi tidak habis pikir. Kenapa kok sampai kalian tega memperlakukan aku seperti itu, dan kenapa harus aku? Nah, Umi menanyakan kepada neneknya, apa nih? Ayo nek, cerita nek, kenapa? Ada apa? Neneknya mengatakan seperti ini. Di usia Naomi yang hampir sekitar 46-47 lah pada saat itu, di siang menjelang sore mendekati waktu asar ya, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang tidak dikenal sama Naomi itu datang ke rumahnya meminta Naomi untuk memandikan jenazah dan ditunggu. Jadi dijemput, nanti dibawa langsung ke rumah duka. Naomi bertanya, kalian ini dari mana? Kok wajah kalian asing sekali kulihat? Jawaban orang-orang yang menggunakan peci dan baju koko mengatakan kalau kami dari kampung A, yang mana kampung A itu berjarak 3 kampung dari kampungnya Naomi. Jauh sekali, kok kalian meminta aku memandikan jenazah di sana? Emang di sana tukang mandi jenazahnya kemana? Mereka cuma diam dan Naomi paham berarti ini ada situasi yang genting yang tak dapat diselesaikan oleh pemandi-pemandi jenazah yang ada di sana. Naomi bersiaplah dengan segala sesuatu perlengkapan sudah disiapin, termasuk daun kelor. Daun kelor di samping rumah Naomi ini banyak sekali ditanam karena itu menjadi kebutuhan. Dan berangkatlah sore itu menjelang asar Naomi ke rumah duka. Setibanya di rumah duka, firasat Naomi ini udah agak gak enak ya, karena begitu turun dari kendaraan, orang-orang yang melayat di sana ini melihat atau menatap Naomi ini kayak selebritis lah, kayak memang kedatangan Naomi ini ditunggu-tunggu. Jadi mereka pada ngeliatin aja Naomi. Naomi langsung dibawa menuju ke sebuah kamar, dan ketika masuk ke dalam kamar itu sudah lengkap perlengkapan untuk memandikan jenazah, dan ditambah lagi tempat memandikan jenazahnya ini sudah kayak di rumah sakit. Jadi sudah ada tempatnya, air bekas mandi jenazah ini sudah ada tempat penampungannya, kamar yang digunakan untuk mandi jenazah ini adalah kamar tidur. Ketika masuk ke dalam kamar tersebut, jenazah ini sudah berbaring di atas tempat pemandian jenazah, masih ditutupi oleh sehelai kain.
Pihak keluarga yang mengantarkan Naomi untuk masuk ke sana tiba-tiba saja keluar dari kamar tersebut, menutup pintu dan mengunci pintu tersebut. Sontak perilaku dari keluarga almarhumah yang memperlakukan Naomi ini membuat Naomi kaget, shock. Astagfirullahaladzim, apa maksud kalian? Berkali-kali Naomi ngetok-ngetok, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Pak, Bu, hei, kenapa saya dikuncikan di sini? Siapa yang menemani saya mandikan jenazah? Tapi tidak ada yang nyautin. Semuanya diam, hening sekali. Suara di luar kamar tersebut. Lantas Naomi di sini membalikkan badannya untuk melihat kondisi jenazah almarhumah yang akan beliau mandikan. Dan ketika selangkah Naomi berjalan atau bergerak dari pintu yang sudah ditutup, mendekat ke arah jenazah yang berbaring di atas tempat pemandian jenazah dengan masih ditutupi selembar kain. Selangkah baru melangkah, Naomi sudah mendengar suara rintih tangis. Yang mana sebelumnya, sahabat-sahabat, ketika Naomi ketok-ketok, tak ada satupun yang merespon. Di luar itu hening, sehening-heningnya. Siapa pula yang nangis? Kata Naomi. Astagfirullahaladzim. Mulai Naomi di sini berzikir terus minta perlindungan kepada Allah SWT, karena Naomi sudah feeling, ada apa nih? Kenapa nih? Pasti ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang janggal terjadi kepada almarhumah. Naomi mencoba untuk terus mendekat, dan sampailah Naomi di samping jenazah yang terbaring di atas tempat pemandian jenazah yang masih tertutup selembar kain. Dengan bismillah, Naomi membuka penutup jenazah, dan ketika dibuka, alangkah Naomi terkejut. Jenazah itu dalam posisi telungkup, dan seluruh bagian kulit dari almarhumah ini sudah membusuk dan kering. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naomi melihat itu, dia langsung ketok-ketok pintu lagi. Pak, Bu, tolong Pak, tolong buka, tolong. Naomi yang terus berteriak karena Naomi jujur ketakutan melihat kondisi jenazah yang seperti itu. Kondisi jenazah yang tidak tahu alasan penyebab kok jenazah ini sudah mulai membusuk, kulitnya sudah kering, baunya sudah sangat menyengat sekali, ditambah suara rintih tangis itu semakin dekat, seakan-akan ya ada sosok lah yang tak terlihat ada di ruangan itu yang menemani Naomi. Jadi setelah dia mencoba untuk minta pertolongan, minta buka pintu, Naomi sadar kalau ini adalah tugas yang harus diselesaikan, dan Naomi sadar mungkin orang ini sengaja ngunciin aku pintu. Ini ada alasannya, karena ya secara normal sajalah kalau tidak dikunci pintu itu, Naomi walaupun memiliki kemampuan spesial dari pemandi jenazah yang lain, jujur ditinggal sama Naomi. Ditambah lagi tidak ada keluarga yang menceritakan kronologi kematian dan penyebab jenazah seperti itu, pasti ditinggal sama Naomi, dan berdetaklah hati Naomi. Ya, seakan-akan dia pasrah dengan apa yang akan dilakukannya. Dia mulai berzikir, terus berzikir, mengucap 2 kalimat syahadat, membacakan ayatul kursi. Di ujung bacaan ayatul kursi, Naomi di sini menghembuskan napasnya atau meniupkan bagian seluruh tubuhnya. Dengan hembusan tersebut, Naomi mulai di sini rasa takutnya turun, dan rasa takut itu hilang. Ditambah dengan di dalam hati terus berzikir, Naomi mulai melakukan tugasnya dengan melayani jenazah tersebut sebaik mungkin untuk membersihkan sebelum dikafani dengan cara dimandikan. Dengan bismillah, Naomi mencoba untuk membalikan tubuh jenazah yang dalam kondisi terungkup. Dibalik sama Naomi, jenazah itu kebalik. Tapi belum beberapa detik, kembali jenazah itu telungkup. Blek, nggak tahu siapa yang ngebalikin tubuh jenazah tersebut. Dicoba lagi sama Naomi, pelan-pelan dibalik lagi dengan cara dibalik kayak gini ya, karena kan kalau mau diangkat Naomi sendiri ya. Jadi dibalik pelan-pelan,
terbalik, jenazah itu terbalik telentang lagi. Tapi Nek Umi di sini kembali merasa takut dan jijik karena bagian bahu yang diambil Nek Umi untuk membalikkan tubuh jenazah tersebut, engsel dari bahunya ini kayak copot dan dagingnya itu kayak mau ketarik putus sama Nek Umi karena tubuh atau daging dari jasad almarhumah ini sudah lembek sekali dan kayak sudah busuk, sahabat-sahabat. Jadi Nek Umi di sini mengidik dan dia menahan mual, menahan muntah karena aroma busuk yang semakin pekat. Nah, dengan kondisi jenazah yang sudah terbalik, Nek Umi sadar jenazah ini kalau dimandikan layaknya seperti biasa, ini bisa-bisa kulitnya ini ngelupas semua. Jadi Nek Umi mengambil sunnah-sunnahnya saja, ya, mengambil yang penting-pentingnya saja lah. Bagian kepalanya diusap, ya, dibersihkan, ditempelin pelan-pelan air itu, dan alhamdulillah prosesi pemandian jenazah selesai dengan beberapa bagian organ tubuh dari jenazah tersebut seakan-akan tulangnya ini sudah mulai copot dan daging dari persendian tulang tersebut ini sudah mau putus. Dalam kondisi tersebut, Nek Umi menyelesaikan tugasnya sampai dengan mengafani jenazah tersebut. Setelah semuanya beres, kembali Nek Umi di sini mengetuk pintu. Tek 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 tek, Bu, Pak, tolong bukakan pintu. Saya tahu kalian menunggu di luar dan alhamdulillah jenazah almarhumah yang ada di dalam sudah selesai saya mandikan, sudah selesai saya kafani. Tolong bukakan pintu. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Nek Umi melihat orang-orang itu berkumpul di depan pintu menunggu kabar dari Nek Umi, kabar kalau jenazah sudah selesai dimandikan dan sudah dikafani. Tanpa Nek Umi bertanya kenapa, ada apa, dan Nek Umi tidak memperdulikan apa yang sudah terjadi barusan, beliau pun meninggalkan tempat tersebut. Beliau pulang sendirian, dan setibanya di rumah, Nek Umi langsung mandi. Nek Umi langsung mandi. Setelah mandi, beliau langsung menunaikan ibadah sholat asyar. Selama 3 hari, Nek Umi mengalami trauma yang cukup berat, ya sahabat-sahabat. Selama 3 hari, beliau tidak selera makan nasi. Selama 3 hari, beliau di sini kepikiran terus dengan apa yang terjadi, dan di hari ketiga, beliau penasaran dengan apa yang terjadi, seakan-akan ya kayak dihantui bayangan, kenapa kok jasad almarhumah bisa seperti itu, meninggalnya kenapa, ada apa, dan siapa yang menangis ketika prosesi pemandian jenazah tadi. Seakan-akan ya kayak kesakitan lah ketika dimandikan tadi. Nah, Nek Umi pun bertanya kepada salah satu ustadz yang ada di kampung tersebut. Ustadz di sini tidak mau menjawab, tapi lebih menyarankan, ya sudah, itu hakmu untuk tahu dan hakmu bertanya kepada keluarga almarhumah daripada kau nanti ya dihantui rasa penasaranmu dan ya kamu tidak puas gitu, kamu malah kesal dan tidak ikhlas telah menyelesaikan apa yang telah kau lakukan. Datanglah Nek Umi kembali ke rumah almarhumah setelah 3 hari dimakamkan, dan pihak keluarga di sini menyambut kedatangan Nek Umi dan mengucapkan banyak terima kasih sekaligus permintaan maaf atas perilaku mereka. Di sana Nek Umi tidak terlalu memperdulikan ucapan terima kasih, sanjungan dari keluarga almarhumah, tidak memperdulikan juga permintaan maaf telah memperlakukan Nek Umi. Nek Umi datang dengan 2 pertanyaan. Tolong jawab 2 pertanyaanku tanpa ada dusta. 1. Kenapa jasad almarhumah bisa seperti itu? Yang kedua, apa alasan kalian menguncikan aku di dalam kamar untuk memandikan jenazah seorang diri? Pihak keluarga menjawab pertanyaan pertama, tapi alasan atau jawaban dari pertanyaan pertama ini tidak dapat saya sebutkan di sini karena ini menyangkut kronologi kematian dari almarhumah dan sebuah aib yang seharusnya saya tutupi, walaupun saya tahu dari tulisan disebutin alasannya kenapa, tapi saya tidak mau menyampaikan di sini. Cukuplah Allah yang mengetahui apa yang seharusnya ditutupi oleh seorang pemandu jenazah, ya. Jadi
alasan kedua saja di sini, atau jawaban kedua saja di sini yang saya sampaikan, kenapa aku dikuncikan di kamar untuk memandikan jenazah seorang diri. Pihak keluarga meminta maaf dengan mengatakan kalau ndak kayak gitu, mungkin jasad anak kami dikubur tanpa dimandikan, karena sebelum Nek Umi datang, anak kami ini sudah 2 hari meninggal dan sudah banyak pemandi jenazah yang kami datangkan. Ndak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah almarhumah anak kami. Mungkin kalau bukan Nek Umi, kalau kami ndak kunciin pintu, Nek Umi juga bakal lari. Nek Umi juga bakal ndak sanggup memandikan jenazah anak kami. Tapi kami yakin, kami dengar kabar kalau Nek Umi memiliki kemampuan spesial dalam memandikan jenazah, memiliki kemampuan yang Allah titipkan. Makanya kami percaya sekali kalau Nek Umi dapat menyelesaikan pemandian jenazah almarhumah anak kami dan anak kami dapat dimakamkan. Nah, setelah mendengar itu, Nek Umi tidak banyak tanya lagi dan meninggalkan tempat tersebut. Dan di malam harinya, Nek Umi didatangi oleh korin dari almarhumah. Ya, korinnya datang ini dengan perwujudan yang sangat cantik sekali. Menggunakan kebaya, menggunakan pakaian yang bersih, kebaya berwarna kuning, bawahannya itu kain batik, rambutnya disanggul kayak orang pengen pergi hajatan kayak gitulah, dengan selendang yang berwarna hijau. Tangannya kayak ini loh sahabat-sahabat. Jadi selendangnya itu di sini dengan kebaya ya, kebaya hijau, bawahnya kain batik, selendangnya itu di bahu sini. Nah, tangannya itu nutup kayak gini, mengucapkan terima kasih kepada Nek Umi. Bu, terima kasih. Terima kasih. Kalau bukan ibu, mungkin aku takkan seperti ini. Entah apa maksudnya, wallahu alam bisawab. Nek Umi ndak mau kepedean, ndak mau baperan. Nek Umi hanya mengatakan itulah. Itulah kenapa aku masih mempertahankan apa ya istilahnya warisan dari leluhurku atau dari keturunanku sebagai pemandi jenazah, karena dengan melakukan hal-hal yang mengerikan ketika diceritakan, tapi setelahnya itu Nek Umi merasa seperti Allahu Akbar gitu. Merasa mendapat kepuasan yang tidak dapat digambarkan setelah melihat yang tadinya kotor, menakutkan, menjijikkan bagi sebagian orang, tapi setelah dibersihkan Nek Umi dapat melihat sosok cantik paras ayu yang datang mengucapkan terima kasih. Dan Mbak Umi ketika mendengar pengalaman kedua yang diceritakan oleh sang nenek, di sini dia ya semakin yakin kalau apa yang dikatakan ibunya itu betul. Jangan kau sosok berani nih, kau dengar dulu pengalaman apa saja yang disampaikan nenekmu. Dan itu baru pengalaman yang boleh dikatakan yang standar, yang menengah, dan yang pengalaman ketiga. Ini pengalaman yang yakinlah Mbak Umi ya meyakinkan dirinya kalau biarlah nenek yang menjadi pewaris terakhir sebagai pemandi jenazah, atau saudara-saudara yang lain, kalau aku sih enggak. Karena dari cerita yang ketiga, Mbak Umi tidak dapat menerima apa yang terjadi kepada seorang pemandi jenazah, yaitu fitnah. Jadi pemandi jenazah ini selain dianggap sebagai superhero, nah ada juga pihak keluarga yang menganggap si pemandi jenazah ini penebar fitnah kepada almarhumah. Seperti kisah yang ketiga ini disampaikan oleh Nek Umi, yang mana ini baru terjadi. Ketika Nek Umi menceritakan ini kepada anak cucunya, itu baru terjadi kejadian ini, yang mana di pagi hari Nek Umi didatangi oleh seorang laki-laki, datang mengucapkan salam. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam, kata Nek Umi. Naon eta Nek, anak gadis saya meninggal. Saya minta nenek yang memandikan. Oh iya, pulanglah dulu. Sebentar lagi saya datang menyusul. Terima kasih Nek, kami tunggu di rumah. Ya, tunggulah. Sebentar lagi saya menyusul. Nah, sepulangnya laki-laki itu, bapak dari almarhumah, Nek Umi bersiap, menyiapkan segala perlengkapan dan segala sesuatunya sudah siap, sudah lengkap. Nek Umi langsunglah menuju ke rumah duka. Setibanya di rumah duka, jenazah ini sudah terbaring di tempat pemandian jenazah, menunggu
si pemandi jenazah datang. Nah, melihat segala sesuatu perlengkapan pemandian jenazah sudah disiapkan, Naomi pun tidak perlu lagi mengeluarkan apa yang dibawa. Jadi ditanya sama Naomi, ini ibunya mana? Keluarga atau saudari-saudari perempuannya mana? Yuk, ikut masuk ke dalam, ikut serta memandikan almarhum, ikut serta memandikan almarhumah. Tapi tidak ada satupun yang mau masuk. Tidak, emak aja yang memandikan, kami nunggu di luar. Kalau ada apa-apa, emak tinggal panggil. Yang mana prosesi pemandian jenazah ini dilakukan di bagian dapur rumah dengan ditutupi kain kiri kanannya. Nah, masuklah Naomi tadi untuk mandikan jenazah, yang mana jenazah ini sudah ditutup dengan kain, ya tanda kutip, ini sudah dalam keadaan tanpa busana lagi, ditutupin selembar kain sampai menutupi bagian dada. Jadi bagian wajah ini kebuka. Terlihatlah seorang wanita cantik, gadis berkulit putih, berambut panjang, dengan mata yang sudah tertutup dan tak bernapas lagi. Tanpa Naomi mengetahui kronologi kematian anak ini apa, jadi ya Naomi langsung mandikan aja. Nah, awal-awal prosesi pemandian ini dari bagian atas dulu, sahabat-sahabat. Nggak usah saya jelasin lah ya. Jadi air itu dipercikin dikit-dikit. Nggak boleh kerasa-kerusu, kasar-kasar tuh nggak boleh. Karena sentuhan mayit ketika dimandikan, konon katanya itu dapat dirasakan oleh ruh yang masih ada di sekitaran situ. Masih dapat dirasakan. Jadi Naomi memperlakukan pelan-pelan. Bagian kepala dibersihkan, dan setelah bagian kepala ini basah, Naomi baru mau membersihkan atau nyipratin air ke bagian dada. Nah, ketika di bagian dada ini tadilah mata dari almarhumah yang tadinya tertutup seketika terbuka. Bukan cuman sekedar terbuka, bola matanya ini berputar, seakan-akan melirik ke sekeliling. Naomi sadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa lagi nih? Naomi bilang. Naomi sadar kalau diterusin ini akan terjadi satu hal yang tak diinginkan lah. Jadi kembali mata itu ditutup. Bismillahirrahmanirrahim, ditutup sama Naomi. Nah, Naomi meneruskan nyipratin air sampai ke ujung kaki. Setibanya di ujung kaki, ujung kaki yang sudah kaku ya, turun ke bawah, tiba-tiba saja berdiri. Tak, dengan suara tulang kayak patah. Tak. Innalillahi. Jadi Naomi udah sadar nih, ini tanda-tanda tidak baik. Jadi keluarlah Naomi, kepalanya ya. Bu, ibunya mana? Bisa ndak bantu saya, nemenin saya mandiin almarhumah? Ndak, Naomi aja lah. Kami percaya sama Naomi. Ada yang mau nggak nemenin saya? Karena feeling saya ini ada yang nggak baik. Nggak apa-apa Naomi, anak kami meninggal baik-baik. Ya udahlah, Naomi masuk sendirian dan mulailah membasuh bagian kepala dari almarhumah. Karena rambutnya panjang nih. Nah, jadi kalau cewek itu mesti dikeramasin, dibersihin. Dan ketika Naomi masuk atau pertama kali menyentuh bagian kepala almarhumah, ini dia tidak melihat ada bercak darah. Bagian wajah itu bersih, ya, pucat menguning kayak gitulah, kayak baru meninggal anak ini. Tapi tidak tahu ya, ketika Naomi ini membasuh kepala, itu mulai darah segar bercucuran. Nah, Naomi bingung nih, loh, kok banyak darah? Ada apa? Kenapa? Dilihatlah batok kepalanya sini, diraba-raba. Nggak ada bekas jahitan. Kalau kecelakaan meninggalnya ya, kepalanya luka, itu pastilah rambutnya itu ya ada cowaannya atau bekas jahitan, itu kan rambut mesti dikuting. Ini nggak ada, tapi kok darah ini dari mana? Nah, ketika Naomi memperhatikan darah dari mana, dari bagian kepala, kembali mata perempuan itu terbuka. Terbuka itu melotot, natap ke Naomi yang ada di atas kepalanya, jelit kayak ini. Sontak Naomi ngucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naomi bergeser ke samping, mata itu juga melirik ke samping.
Nek Umi bingung, innalillahi, ini ada apa? Lagi-lagi di sini. Nek Umi keluar, jongain kepala, Bu, ayolah yuk Bu ke sini yuk. Kalau enggak saudari-saudarinya aja, satu orang aja untuk menjadi saksi. Almarhumah kembali hidup. Almarhumah ini bangkit. Almarhumah ini belum ikhlas atas kematiannya. Ada apa? Saya mesti tahu. Nah, dari situlah ada keributan. Orang tua, ibu dari almarhumah ini teriak-teriak mengatakan, "Wah, kurang ajar, pemandi jenazah kurang ajar, fitnah anakku." Tanpa dia melihat masuk ke dalam, Nek Umi dikatain fitnah. Nek Umi dibilang ngada-ngada, selesaikan sajalah, mandikan sajalah jenazah itu. Nah, mendapat perlakuan seperti itu ya, Nek Umi yang sudah tua, bukan bocah lagi. Nggak enak lah rasanya. Di tengah orang ramai, di tengah orang ngelayat, ini duka loh. Kematian loh, kok malah ribut-ribut seperti ini dan memfitnah seperti ini tanpa mau melihat apa yang terjadi. Nah, masuklah Nek Umi kembali. Dia yakin bahwa sesuatu yang ingin disampaikan almarhumah ini ada kaitan dengan kematiannya. Dia cuma minta satu, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang ada yang mau dititipkan oleh almarhumah dalam kematiannya, jangan sampaikan kepadaku, sampaikan langsung kepada keluarga, terutama kepada ibumu." Nek Umi terus memandikan, kebuka mata itu ditutup sama Nek Umi, dimandikan, selesai dimandikan. Nek Umi bilang, "Siapa yang ingin mengafankan jenazah ini, kafankanlah, aku mau pulang." Dah, tanpa keluarga ini tadi minta maaf, berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Nek Umi, Nek Umi pulang ini malah kayak sinis kayak gitu ya. Jenazah diangkat untuk dikafanin dan Nek Umi pulang. Nah, sepulangnya Nek Umi, di sini dia berpikir, inilah mungkin jenazah terakhir yang kumandikan, kayaknya aku udah terlalu tua kayak gitu ya. Jadi ya terlalu takut menghadapi jenazah-jenazah seperti kayak itu ya, mungkin inilah terakhir aku memandikan jenazah. Nah, makanya dari itu dia minta cucu atau anak-anaknya meneruskan. Nah, setibanya pulang Nek Umi tadi, dia terpikir kayak ini loh sahabat-sahabat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nenggelis. Ayat naon, apa yang ingin kau sampaikan? Nek Umi di sini penasaran, apa yang ingin kau sampaikan? Nah, ini boleh percaya boleh enggak lah ya. Antara Nek Umi ini sadar dengan enggak. Antara Nek Umi ini ya kayak terlelap lah dalam tidurnya atau di bawah alam sadar, sosok itu menangis tanpa ada perwujudan, cuman suaranya saja. Dia mengatakan, "Tolong lepaskan besi yang ada di bagian kakiku. Sakit, Mak. Sakit. Tolong lepaskan besi di bagian kakiku." Nah, di situ tergambar sama Nek Umi besi di bagian kaki. Berarti wanita ini meninggal karena kecelakaan. Mungkin ketika kecelakaan, kakinya itu sempat dipen. Dipen itu kan pakai besi, sahabat-sahabat. Nah, almarhumah ini mungkin tidak ikhlas, mati dia bawa besi itu. Jadi ingin menyampaikan pesan, tolong sebelum dikafanin, ketika dimandikan ya, bawa dokter atau apalah, dibuka pennya itu dengan cara dibedah, entah dengan cara apalah, tolong dibuka, karena almarhumah tidak mau membawa itu ke liang lahatnya, ke dalam kuburnya. Tapi pesan itu tak dapat disampaikan Nek Umi karena Nek Umi sudah terlanjur malas untuk menghadap atau berhubungan dengan keluarga almarhumah. Sampai di mana malam pertama berlalu, menjelang masuk malam kedua, yasinan kedua, ibu dari almarhumah datang nangis-nangis sujud minta maaf di hadapan Nek Umi dengan mengatakan, maaf, aku emosi ya, nggak percaya dengan emak ceritakan. Aku fitnah emak, telah memfitnah anak gadisku, almarhumah anak gadisku. Aku minta tolong mak, sempurnakan kematian anakku. Mak Umi di sini cuman menyuruh perempuan yang sudah menghinanya ini untuk beristighfar, istighfar. Sudah aku sampaikan kan, ada pesan yang ingin disampaikan almarhumah. Mak Umi tidak nanya apa yang terjadi, kok kau tahu?
Apakah almarhumah menghantui kau? Mak Umi tidak tanya kayak gitu, tapi wanita ini bercerita sendiri. Tolong mak, tolong, semalam anak gadisku datang dengan wajah yang mengerikan, menyalahkanku, menyalahkan aku, penyebab kematiannya jadi tidak sempurna. Apa mak? Apa yang harus kulakukan? Ya kau tanyalah, kata Mak Umi. Kau tunggu malam nanti anakmu balik ke rumah, kau tanya. Apa yang harus kau lakukan? Tidak ada kaitannya lagi sama aku. Jenazah sudah dimakamkan, sudah kumandikan dengan sempurna. Kalian kusuruh masuk untuk melihat apa-apa saja tanda-tandanya, tapi kalian tak percaya malah menuduh aku. Nah, Mak Umi tidak mau ambil pusing, dia tidak mau banyak hal lah ya, yang mengintangi atau yang membuat di pikirannya. Dia hanya menyuruh keluarga tersebut menemui Pak Kiai untuk solusi permasalahan ini supaya korin dari almarhumah tidak bergentayangan. Nah, mendengar kisah ketiga pengalaman dari Nek Umi, Mbak Umi di sini, enggak lah, aku enggak mau, yang lain aja. Yang lain aja lah yang nerusin profesi pemandi jenazah dari Nek Umi. Dan Mbak Umi, ya, ini kan acara Yasin dan malam. Ketika sang nenek bercerita, seakan-akan dia melihat dua sosok yang diceritakan nenek itu kayak ada di belakang sang nenek. Sosok perempuan pertama pakai kebaya cantik itu ada sekelibat terlihat di belakang sang nenek ketika menceritakan kejadian memandikan jenazah almarhumah itu. Dan cerita ketiga terlihat pula sosok pocong yang mengerikan. Dan gambaran dari Mbak Umi itu adalah korin-korin dari almarhumah yang diceritakan walaupun kejadiannya sudah berlalu. Ketika diceritakan lagi oleh sang pemandi jenazah, ya korin itu seakan-akan kayak terpanggil karena mereka ada ikatan batin dengan sang pemandi jenazah. Nah, itulah ya kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Umi. Dan Mbak Umi di sini minta doanya untuk sang nenek yang sekarang usianya sudah cukup tua sekali dan masih hidup, sahabat-sahabat. Beliau masih sehat lah, dalam tanda kutip sehat rohani, namun jasmaninya sudah lemah karena usia sudah cukup renta. Namun mata, pendengaran, penglihatan ini masih tajam, cuman tidak dapat beraktivitas banyak saja ya karena udah tua tadi. Nah, jadi minta doanya kepada nenek dari Mbak Umi, semoga beliau dipanjangkan umurnya, kalau ada penyakit minta diangkat. Dan ketika nenek meninggal nanti, Nek Umi berpesan, tolong Umi, kamu yang memandikan aku. Dan inilah kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Umi. Jika ada salah kata, salah cakap dalam penyampaian kisah ini yang saya tidak sengaja, saya tidak ketahui, mohon dimaafkan, karena cerita ini saya dapat kiriman dari narasumber kita yang berada di salah satu kota di Jawa Barat. Apa yang tertulis itulah yang saya tuangkan dalam kisah misteri ini tanpa ditambah-tambahi kecuali penambahan dialek cara pembawaan saya. Namun inti cerita itu tetap adalah kisah nyata tanpa diubah-ubah. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih atas sahabat, atas dukungannya. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh akun sosial media sahabat-sahabat semua. Follow akun TikTok Sebuah Kisah Misteri Official, karena di akun TikTok Sebuah Kisah Misteri Official video-videonya tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya. Yang kepo silahkan klik link yang ada di box deskripsi untuk donasi pembebasan lahan, membuat rumah tahfiz sahabat misteri. Donasi masih dibuka dan yang ingin berdonasi bisa hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Untuk sahabat yang sudah berdonasi, semoga Allah SWT memurahkan, melancarkan rezeki sahabat, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Dan inilah sebuah kisah misteri Rio Wijaya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.